Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kusniati Hasbi, NIM 180102059, Prodi Sistem Informasi. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang geosfer sebagai sumber daya wisata. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, di sini ada pengertian geosfer. Geosfer secara umum adalah lapisan atau sfera yang terdapat pada bumi, terletak pada permukaan bumi, dan di bawah permukaan bumi. Dan lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan bumi. Geosfer juga berpengaruh pada potensi wisata dan aktivitas wisata. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar dari geosfer dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan litosfer. Yang pertama di sini atmosfer atau lapisan udara. Atmosfer bumi merupakan selubung gas yang menyelimuti padat dan cair pada bumi. Selubung tersebut membentang dari permukaan bumi ke atas beratus-ratus kilometer. Hubungan atmosfer dengan wisata. Atmosfer dapat menghasilkan cuaca panas, dingin, dan sejuk, yang mana menjadi daya tarik suatu destinasi dan mempengaruhi aktivitas pariwisata. Gejala yang terdapat pada atmosfer seperti angin, awan, suhu udara, kelembapan udara, dan hujan disebut unsur cuaca. Selanjutnya litosfer atau lapisan bumi. Litosfer atau disebut juga kerak bumi atau bentang lahan adalah lapisan bumi yang paling luar dan keras. Kerak bumi sangat tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Hubungan litosfer dengan wisata. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Litosfer ini sangat berpengaruh terhadap tempat-tempat pariwisata, khususnya di kawasan daerah Kars, gunung berapi, gua, karang, pegunungan dan pegunungan kapur. Selanjutnya itu ada hidrosfer atau lapisan air. Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi, baik air tawar maupun air laut. Air yang ada di permukaan bumi jumlahnya tetap, hanya mengalami siklus atau daur hidrologi. Hidrosfer adalah bagian dari geosfer yang menjadi tempat terdapatnya semua jenis sumber air atau tubuh perairan di permukaan bumi. Tubuh perairan yang dimaksud meliputi perairan laut dan samudra, air permukaan di daratan, air tanah, dan air yang terdapat di atmosfer. Hubungan hidrosfer dengan wisata. Fenomena hidrosfer menghasilkan atau membentuk potensi wisata seperti laut, danau, sungai, dan air tanah. Selanjutnya yaitu biosfer atau lapisan kehidupan. Biosfer adalah bagian dari geosfer yang terletak pada troposfer, litosfer, dan hidrosfer yang penuh dengan kehidupan. Biosfer sering juga disebut dengan lapisan kehidupan. Biosfer adalah kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna diantaranya adalah iklim atau klimatik, tanah atau edafik, dan makhluk hidup atau biotik. Hubungan biosfer dengan wisata. Biosfer dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata yang menguntungkan dan dapat dijadikan sebagai pelestarian flora dan fauna. Contoh dari biosfer yang dimanfaatkan sebagai pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, suaka marga satwa, yang kedua, kebun binatang, yang ketiga, hutan lindung, yang keempat, taman nasional, yang kelima, cagar alam. Selanjutnya yaitu ada antroposfer atau lapisan kehidupan manusia. Antroposfer adalah bagian dari biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi, tempat hidup manusia dengan segala kehidupannya. Antroposfer tidak sepenuhnya berhimpitan dengan biosfer. Ada bagian yang berhimpitan, ada pula yang sangat terpisah.
Antroposfer berhimpitan dengan biosfer apabila manusia dapat hidup secara normal dan alami tanpa rekayasa yang canggih. Misalnya, pada ruang yang sesuai dengan untuk permukaan pemukiman baik pedesaan maupun perkotaan dan budaya kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu hubungan antroposfer dengan wisata. Antroposfer adalah bagian biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi tempat hidup manusia dengan segala aktivitas kehidupan. Dengan demikian, antroposfer adalah lapisan kehidupan bagi umat manusia. Oleh karena manusia memiliki akal budi, daya cipta dan kreativitas, maka manusia dapat menempati dan memanfaatkan biosfer sesuai dengan pengetahuan teknologi yang mereka miliki. Pemanfaatan troposfer oleh manusia tercermin pada penggunaan lahan seperti pemukiman atau pedesaan dan perkotaan, persawahan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kepariwisataan. Selanjutnya, hubungan antroposfer dengan wisata. Dalam kehidupan sehari-hari, antroposfer biasanya lebih dikenal dengan kehidupan bermasyarakat, budaya, kebiasaan, dan kegiatan keseharian seperti bekerja, bertani, dan lain-lain. Contoh dari antroposfer yang dijadikan pariwisata adalah yang pertama di sini ada wisata budaya, yang kedua wisata agama, yang ketiga agrowisata, dan yang keempat wisata kuliner. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.